Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdullah dengan NIM 1207050001 ingin melaksanakan atau mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Kapita Selekta, yaitu membuat proposal. Di sini saya membuat proposal dengan judul klasifikasi komentar spam di media sosial menggunakan metode modified k-nearest neighbor. Di sini ada kata pengantarnya, ada daftar isinya dengan berisi daftar gambar, daftar tabel, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, state of the art, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, jadwal kegiatan, gambaran hasil, studi pustaka, dan daftar pustaka. Nah, di sini yaitu latar belakang Indonesia adalah salah satu negara dengan banyak pengguna internet. Rata-rata setiap harinya masyarakat Indonesia menggunakan internet terutama untuk mengakses media sosial dan membuka berbagai aplikasi. Indonesia memiliki sedikitnya 250 juta penduduk dengan pengguna internetnya mencapai 63 juta orang, yang dari angka tersebut 95%-nya menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Dengan memanfaatkan perkembangan internet yang sangat pesat ini, para pengembang aplikasi semakin berlomba-lomba dalam mengembangkan dan menciptakan berbagai macam aplikasi, seperti aplikasi Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Aplikasi tersebut digunakan sebagai sarana untuk mengunggah foto atau video. Di sini saya menggunakan metode yaitu k-nearest neighbor atau bisa disingkat dengan KNN. Yaitu algoritma KNN itu merupakan metode yang menggunakan algoritma supervised yang mengklasifikasikan hasil sampel uji baru berdasarkan sebagian besar kategori KNN. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan contoh pelatihan. Pengklasifikasi tidak menggunakan model yang tepat dan hanya didasarkan pada memori. Ketika menentukan titik uji, akan menemukan objek K, yaitu titik pelatihan, yang paling dekat dengan titik uji. Klasifikasi menggunakan suara terbanyak dalam klasifikasi objek si algoritma KNN menggunakan klasifikasi adjacency sebagai prediktor untuk sampel uji baru. Jarak-jarak pendek atau jauh biasanya dihitung berdasarkan jarak Euclidean. Yang kedua yaitu adalah ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dari topik ini adalah bagaimana menerapkan metode k-nearest neighbor dalam klasifikasi komentar pada media sosial. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah membuat sistem untuk menguji akurasi dari penerapan metode k-nearest neighbor atau KNN. Ini ada batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan data dari 3 komentar akun media sosial Instagram, Facebook, dan YouTube. Klasifikasi terdiri dari 3 kategori, yaitu spam, bukan spam, dan head comment. Data yang digunakan berupa komentar bahasa Indonesia. Selanjutnya ada state of art. Dalam penulisan penelitian ini, terdapat beberapa sumber yang memiliki korelasi yang sama. Berikut ini adalah beberapa sumber yang diambil dari dalam bentuk tabel. Di sini ada deskripsi, data, metode, dan ada hasilnya. Dengan judul klasifikasi emosi pada komentar YouTube menggunakan metode modified k-nearest neighbor dengan BM25 dan seleksi fitur. Data yang digunakan adalah komentar YouTube berbahasa Indonesia dengan berjumlah 721 dengan menggunakan metode modified KNN. Hasil pengujiannya, penelitian ini adalah pengujian tertinggi yang diperoleh pada saat ini adalah K sama dengan 30. Hal ini dibuktikan dengan Finesure yang mencapai nilai maksimal sebesar 72,59%, lebih besar di antara seluruh nilai K. Di sini yang kedua ada klasifikasi komentar body shaming beauty vlogger pada YouTube menggunakan metode BM25 dan k-nearest neighbor. Dengan penulis Pengkuh Aditya Prana Indriati Putra Pandu dan Adikara tahun 2019. Penelitian ini menggunakan 600 data komentar yang dibagi menjadi 300 data komentar kelas body shaming dan 300 data komentar kelas tidak body shaming dengan menggunakan metode BM25 dan k-nearest neighbor. Hasil menunjukkan bahwa nilai pengujian dengan menggunakan data seimbang jauh lebih baik daripada pengujian dengan menggunakan data tidak seimbang. Hal ini dikarenakan karena pada metode k-nearest neighbor jumlah dokumen yang sesuai dengan query yang diklasifikasikan sejumlah K dan menampilkan hasil klasifikasi berdasarkan jumlah kelas terbanyak. Dan selanjutnya ada judul-judul klasifikasi komentar
yang lainnya. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Di sini ada problem, opportunity, approach, software implementation, dan result. Dan sini ada problem, komentar di beberapa media sosial seperti spam dan kalimat yang tidak pantas atau hate comment. Dan opportunity-nya ada sistem yang dibuat dapat mengklasifikasikan komentar spam dan memfilter kalimat yang tidak pantas atau hate comment. Approach, di sini sistem klasifikasi ini mengimplementasikan algoritma KNN untuk mengklasifikasikan komentar di media sosial. Software implementation-nya adalah sistem ini dapat digunakan oleh pengguna media sosial untuk mengetahui komentar dengan kategori spam dan hate comment. Resultnya yaitu pengguna media sosial mengetahui komentar dengan kategori spam dan hate comment. Di sini metode penelitian. Metode penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan selama proses penelitian agar penelitian dapat tersusun dengan baik dan sistematis serta mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada, pertama kita mulai. Setelah kita identifikasi masalah, selanjutnya ada studi pustaka, pengumpulan data, dan selanjutnya ada analisis dan perancangan. Analisis kebutuhan data, analisa proses text processing, analisa metode KNN, perancangan database, dan perancangan interface. Selanjutnya yaitu kita melakukan implementasi dan pengujian. Dan selanjutnya adalah kesimpulan dan saran dan selesai. Di sini ada flowchart metode penelitiannya. Di sini ada identifikasi masalah, studi pustaka, pengumpulan data, analisa, ada analisa kebutuhan data, analisa text mining. Di sini ada analisa text mining merupakan tahapan dalam mengolah data yang sudah didapatkan dan dikelompokkan berdasarkan kelasnya dengan tahapan text mining seperti text pre-processing, text transformation, feature selection, dan pattern discovery. Text pre-processing. Yang pertama itu ada scaffolding. Pada proses scaffolding, data teks komentar akan diubah setiap kata menjadi huruf kecil atau jadi lowercase. Selanjutnya ada cleaning. Pada proses cleaning, data teks komentar yang terdapat tanda baca, angka, simbol, dan karakter akan dihapus. Normalisasi. Pada proses normalisasi, data komentar akan disesuaikan dengan aturan KBBI. Selanjutnya ada convert negation. Pada proses ini, data komentar yang mengandung negasi atau kata sangkalan seperti bukan, tidak, atau dan lain-lain akan diubah menjadi kebalikan arti dari kata tersebut. Misalnya, aplikasi ini tidak jelek, maka kata negasi tidak yang setelahnya terdapat kata sifat jelek akan diubah menjadi kebalikan artinya, yaitu aplikasi ini bagus. Selanjutnya adalah tokenisasi. Pada proses tokenisasi akan memecahkan kalimat pada teks komentar menjadi satu kata. Dan selanjutnya ada stemming. Pada proses stemming akan memotong imbuhan pada teks komentar yang telah dilakukan tokenisasi. Pada tahap stemming menggunakan algoritma ICS. Selanjutnya ada filtering. Pada proses filtering akan membuang kata dari teks komentar yang tidak diperlukan atau stop work. Dan di sini ada text transformation. Pada text transformation akan dilakukan proses teks menyeleksi kata-kata dari data teks komentar dengan menggunakan algoritma TF-IDF. Pada algoritma TF-IDF akan melakukan perhitungan sebagai berikut. Menghitung term frekuensi, menghitung dokumen frekuensi, menghitung inverse dokumen frekuensi, dan menghitung TF-IDF-nya. Di sini ada feature selection, pattern discovery. Dan selanjutnya ada rancangan sistem. Setelah rancangan sistem kita melakukan implementasi. Di sini perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan serta penerapan aplikasi ini adalah sebagai berikut. Prosesornya yaitu Intel Core i5, memori RAM 16GB. Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan serta penerapan aplikasi ini adalah sebagai berikut. Sistem operasi Windows, bahasa pemrograman, PHP, DBMS, MySQL Web Server, Apache Browser, dan Google Chrome. Nah, setelah pengujian sistem ini dilakukan dengan pengujian white box agar mengetahui sistem yang dibangun sesuai dengan rancangan dan harapan yang diinginkan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu klasifikasi komentar pada Google Play Store dengan menggunakan metode KNN. Pada bagian saran berisi saran-saran untuk penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik. Di sini ada jadwal kegiatan penelitiannya. Selanjutnya di sini ada gambaran hasil. Di sini ada gambar correlation matrix for train. Dan selanjutnya ada studi pustaka. Di sini ada daftar pustaka yang saya cantumkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.